Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Jumpa kembali bersama saya Frater Rizky Mose, Formator Seminari Petrus Panipen. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih. Hari ini seluruh gereja merayakan Hari Raya Kelahiran Yohanes Pembaptis. Sebagaimana kita ketahui bahwa di dalam liturgi Gereja Katolik hanya ada 3 orang yang dirayakan ulang tahun kelahiran mereka. Ketiga orang itu adalah kelahiran Yohanes Pembaptis yang kita rayakan pada hari ini, kelahiran Santa Perawan Maria pada tanggal 8 September, dan juga kelahiran Yesus Kristus pada tanggal 25 Desember yang dikenal sebagai Hari Raya Natal. Merayakan hari kelahiran Yohanes Pembaptis membuat kita secara istimewa memusatkan perhatian kita kepada figur yang istimewa ini. Ayahnya bernama Zakarias, seorang imam di Yerusalem. Ibunya bernama Elisabeth, masih kerabat dekat Bunda Maria. Yohanes dilahirkan ketika ibunya sudah dianggap mandul, tetapi Tuhan punya rencana istimewa baginya sehingga ia dikaruniai Yohanes, putra tunggalnya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, pada hari kelahirannya ini kita diingatkan kembali oleh penginjil Lukas bagaimana proses kelahirannya di dunia. Orang-orang yang tadinya beranggapan bahwa Elisabeth mandul kini berdatangan ke rumahnya karena ada berita sukacita. Ia melahirkan putranya. Ini menjadi kesempatan istimewa bukan hanya bagi keluarga Elisabeth dan Zakarias, melainkan orang-orang itu juga bersukacita dan memuji Allah karena karyanya yang ajaib bagi Elisabeth yang disebut mandul itu. Mereka tidak hanya bergembira pada saat hari kelahiran Yohanes, tetapi juga pada hari ke-8, di mana ia disunat dan dinamai Yohanes. Yohanes berarti Allah yang berbelas kasih. Nama Yohanes ini memang memiliki kekuatan tersendiri, karena Zakarias yang tadinya bisu dapat berbicara kembali. Allah sungguh berbelas kasih dan menyelamatkan. Yohanes juga istimewa karena tangan Tuhan atau melalui kuasa Tuhan, Roh Kudus menyertai seluruh hidupnya. Tuhan memang mempunyai kuasa yang dahsyat. Hal yang sebenarnya tidak bisa terjadi, akhirnya dapat terjadi. Ini tentu butuh iman yang mendalam kepada Tuhan, sehingga rencananya sungguh dapat terjadi di dalam hidup kita sebagai manusia. Elisabeth, ibu Yohanes dan Zakarias ayahnya, tentu memiliki pergumulan hidup yang luar biasa. Mereka dihina, diolok karena semua pengalaman di dalam keluarga, tetapi mereka tetap berpasrah kepada Tuhan. Tuhan pun memperhatikan iman mereka. Lantas bagaimana dengan kita? Kerap kali kita jauh dari Tuhan. Kita tidak mau mengikuti semua rancangan dan rencananya bagi kita. Padahal tangan Tuhan senantiasa menyertai kita. Bukankah kita ini adalah makhluk yang istimewa? Bukankah Ia sudah menciptakan kita sewajar dengannya? Dan ini berarti Ia sangat mengasihi kita. Yohanes bertumbuh menjadi pribadi yang istimewa, penuh kuasa dan wibawa. Sebenarnya Nabi Yesaya di dalam dunia perjanjian lama sudah bernubuat juga, dan nubuat itu berasal dari pengalaman pribadinya. Ia berkata, "Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau, perhatikanlah hai bangsa-bangsa yang jauh. Tuhan yang memanggil aku sejak dari kandungan telah menyebut namaku sejak dari perut ibu." Pengalaman Yesaya kiranya mirip dengan pengalaman dari Yohanes Pembaptis. Tuhan sudah memiliki rencana yang istimewa baginya sejak masih di dalam kandungan ibunya. Bapak Ibu, Saudara-saudari, umat beriman yang terkasih, Yesaya juga membagi pengalamannya, terutama keberanian yang ia miliki, mulut sebagai pedang yang tajam, panah yang runcing. Ia juga akan menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Nubuat Yesaya ini sungguh luar biasa. Tuhan menggenapi firman-Nya di dalam diri Yesaya dan menjadi sempurna di dalam diri Yohanes Pembaptis.
Yohanes juga membawa terang untuk menerangi hidup orang dengan seruan tobat sambil menanti kedatangan terang sejati, yaitu Yesus Kristus. Lukas juga melukiskan kedatangan Yesus yang disiapkan oleh Yohanes Pembaptis di dalam Kisah Para Rasul. Dikisahkan juga bahwa Paulus mengajar orang-orang Antiokhia tentang sejarah keselamatan. Dalam hal ini, Allah telah membangkitkan Yesus Kristus, Juru Selamat bagi Israel. Menjelang kedatangan Yesus, Yohanes bertugas untuk menyerukan seruan tobat dan membaptis dengan air. Yohanes bahkan dengan rendah hati mengatakan bahwa ia menunduk dan membuka tali sepatu Yesus pun ia sungguh tidak layak. Ia merendahkan diri, tetapi Yesus lebih merendahkan diri lagi untuk dibaptis Yohanes. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari umat beriman yang terkasih, sabda Tuhan pada hari raya ini membantu kita untuk menjadi suara yang baik bagi Tuhan dan sesama. Suara dalam arti apa? Dalam arti sabda Tuhan yang kita dengar hendaknya menjadi bagian di dalam hidup kita, dan dengan demikian kita dapat menjadi suara bagi sesama yang lain. Suara yang menghibur dan menyelamatkan. Suara yang membuat banyak orang merasakan kerahiman dan belas kasih Tuhan. Suara yang turut menghantar mereka untuk menjadi dekat dan akrab dengan Tuhan. Dengan bantuan Tuhan, Anda dan saya, kita semua pasti menjadi suara yang baik. Amin.